Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi penganut agama lain. Bersama kita jaga alam ini demi anak cucu kita. Semoga dari moto saya semakin banyak saudara kita, teman-teman kita, sobat kita yang peduli dengan alam ini, keseimbangan alam ini. Sobatku, bonsai populer 99, sudah lama saya tidak update video terbaru, entah itu tutorial, entah itu informasi, ataupun entah itu hasil dari analisa saya. Sebelum saya melanjutkan video saya minta dukungan like, subscribe, komen, agar saya lebih semangat untuk menciptakan sebuah karya seni atau memberikan informasi tentang lingkupan dunia bonsai. Sobatku, semoga di kesempatan kali ini yang melihat video saya diberi kelancaran rezeki, diberi kesehatan, dijauhkan dari musibah. Oke, saya akan membahas tentang pembahasan video saya kali ini. Di depan saya ini ada bahan sancang yang saya ground tanpa ada pembatas ke atas. Biasanya ada pembatas sampai ke atas. Untuk tujuan dari pembatas itu sebenarnya untuk pengambilan bahan agar lebih mudah, ataupun program dari akar lebih mudah. Tapi ingat, itu bukan sebuah patokan. Kalaupun sobatku atau teman-temanku sekalian, saudaraku sekalian yang maaf ya, untuk budget yang yang kurang mumpuni untuk kita membeli bahan-bahan itu, contoh misal itu tadi saat kita mengground pakai atau menggunakan talang ataupun bahan-bahan lain, ataupun saat kita pembentukan kita menggunakan alat-alatnya seperti ini, catok, gunting ataupun yang lainnya, sobatku bisa berkarya dengan alat-alat seadanya. Bisa, contoh misal saya ini menggunakan, hanya menanam saja tanpa menggunakan alat-alat yang kita beli di toko, seperti misal, contoh misal tadi talang untuk pembatas antara permukaan tanah yang bawah ataupun tanah ke atas, karena tujuannya di situ untuk program akar biar lebih maksimal. Yang pertama, yang kedua, saat pengambilan bahan lebih mudah untuk meminimalisir jadi belepotan ya, meminimalisir bahan bonsai kita saat pengangkatan dipindah ke pot. Itu kalau di mungkin pembahasan ini banyak yang bilang stres ya bahan kita. Jadi sebenarnya bahan-bahan kita luka saat kita pindah ke pot gitu ya. Biar tidak boring atau biar tidak bosan, langsung aja ke pembahasan tanpa banyak percakapan yang ini dan itu. Kita langsung pembahasan ya. Ini maaf, kena tangan barusan untuk video. Ini perbedaan yang saya kupas sekarang, perbedaan media tanah yang kita buat ground. Yang saya kupas sekarang itu media tanah pasir. Ini pasir. Nah, ini pasir. Ada media tanam yang memang tanahnya itu hanya mengandung tanah, pasirnya hanya berapa persen saja. Kalau di sini pasirnya bisa dibilang 70-80%, lebih banyak daripada tanah. Ini pasir ya. Nah, yang saya kupas seperti apa? Saat tujuan kita ngeground itu sebenarnya itu tadi, kita program akar, kita program pembentukan atau pembesaran batangan seperti itu.
Tujuan yang saya kupas sekarang tujuannya untuk program akar yang melingkar. Ternyata maaf belepotan lagi. Ternyata dari media tanam ini media pasir dengan media tanah, hanya media tanah saja ataupun kandungan pasirnya pasti itu sedikit pasti ada, karena pasir kan kategori batu yang kecil-kecil jadi satu kan, seperti itu. Ternyata lebih baik media pasir untuk pembentukan akar, jadi akan melingkar alami tanpa kita bentuk seperti itu. Kalaupun akar yang lebih seperti ini kita bisa kurangin, seperti ini kita bisa kurangin, kita bersihkan saja. Kalaupun melingkar penuh, menurut saya kurang tertarik ya untuk akar melingkar penuh, karena terlihat kurang alami ya bagi saya. Tapi semua itu selera masing-masing sahabatku sekalian. Di sini untuk saya pembentukan akar ini saya tidak membentuk, sebenarnya sudah alami ini terbentuk karena dari media tadi. Kalaupun kita mau ada kosong seperti ini, kita hanya tinggal kontrol. Di sini ini ada calon akar. Oke, kita buang aja akar yang ini, kita rapikan aja ya. Ini kita rapikan. Setelah itu tanah yang maaf ya, saya nggak fokus, saya fokuskan lagi pikiran saya atau omongan saya. Ini ada calon akar, kita tutup aja dengan media pasir seperti ini agar akarnya nanti besar. Di sini ada yang kosong lagi untuk maaf ya Bro. Nah, ini kosong tapi ada ini calon akar yang nantinya pasti besar. Kita tata rapi aja. Sebelumnya saya tidak tata, sudah lama saya tidak melihat kebun saya ya, karena aktivitas kerja. Untuk kalian yang aktivitas kerja, semoga kerjanya selalu diberi kelancaran ya di pagi hari ini. Oke, hanya ditata seperti ini saja, biarkan saja, nanti pasti akan akar yang tadi yang kecil pasti akan besar seperti ini, sama seperti ini, nanti dia akan besar mengikuti yang lainnya. Kalaupun akar seperti ini dia menompang ke atas, kita buang saja yang tidak rata seperti itu. Ini untuk media pasir, kita akan lihat hasil dari media tanah agar teman-temanku atau sobatku sekalian tahu perbedaan antara hasil dari program akar dengan menggunakan media pasir dengan tanah. Oke, kita lanjut ke media selanjutnya. Oke, ini kita akan lihat di situ itu bahan sancang saya. Di sana pun ada sancang. Nah, ini ada beberapa bahan saya yang saya ground. Ini kita akan lihat. Oke, kita masuk ke dalam. Nah, baik, ini sancang, ini batangnya, boleh dilihat. Nah, ini daunnya, ini daun dari sancang. Oke, saya tunjukkan kalau biar tahu ini benar-benar sancang. Ini sancang ya. Oke, ini batang utama seperti ini.
teman-temanku atau sobatku Bonsai Populer 99, untuk program akar, gunakan media tanah untuk mempercepat akar melingkar secara bagus, dan dia tanpa kita kontrol dia sudah program akar sendiri secara alami di atas permukaan tanah. Dan itu pun program akarnya hasilnya bagus. Kalau ini hasilnya akarnya ada di bawah permukaan tanah ini, seperti itu. Oke, semoga dari video saya, sahabatku atau teman-temanku sekalian, dapat membuat kesimpulan untuk program akar tanpa menggunakan dana yang besar atau budget yang minim. Kita hanya ada bahan, mungkin kita bisa minta ke tetangga, teman atau saudara, ataupun kita hanya ada budget minim pun kita beli bahannya potongan saja akar potongan dari bahan sancang, batangnya kita tancapkan saja, dia akan hidup sancang. Jadi jangan bingung untuk program akar, gunakan saja tadi media pasir, jangan media tanah, untuk akar itu langsung jadi. Seperti itu sobatku ya. Maaf mulai tadi belepotan. Oke, baik, terima kasih atas dukungannya sobatku yang sudah berkunjung di video saya, di channel saya, menjadi saudara saya. Untuk yang belum berkunjung ataupun menemukan channel saya masih baru, semoga teman-temanku atau sobatku yang baru ini merasa nyaman dengan channel saya. Kalaupun ada pertanyaan ataupun masukan, silakan langsung dijawab atau bertanya di kolom komentar ya. Terima kasih atas dukungannya lagi saya ucapkan. Ingat, subscribe, like, dan komen itu tidak dipungut biaya. Pastinya Anda atau kalian semuanya akan membuat saya lebih semangat untuk membuat video updatean terbaru lagi, untuk kita saling-saling belajar di dalam dunia bonsai. Oke, terima kasih.